Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa nafiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita sampaikan beberapa mau'izah, sekalipun karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan yang sedikit itu memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk membangkitkan gairah cemburuan kita kepada agama Allah, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kita beranjak memulai hidup baru dengan betul-betul menanamkan sifat ingkiyah, ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidaklah seorang hamba itu baik, ya, bahkan tidaklah dia dianggap sebagai hamba yang betul-betul mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb-Nya dan Ilahnya, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebagai Rasul, kecuali dengan sifat ingkiyah, ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita sebagaimana yang diisyaratkan oleh sebagian ikhwah, kita akan bahas tentang masalah thaharah. Karena ingin belajar ahkam di samping belajar masalah umur din, perkara agama, selain dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Insyaallah kita mulai membahas at-taharah, bersuci. Ya. At-taharah, yang dimaksud dengan taharah dalam istilah fikih, ia an-nadhafatu wan-nazahah, yaitu suci dan bersih, anil abdzari wan najasat, dari perkara-perkara yang kotor dan hal-hal yang najis. Itu taharah.
Kalau dikaitkan dengan hukum fikih, berarti raf'ul hadath wa izalatun najasah bi alatit taharah, mengangkat atau membersihkan hadath, mengangkat hadath, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis dengan alat untuk bersuci, seperti air, itu alat yang asal, atau tanah, atau hal-hal yang lain yang tidak mengandung najis dan kotor, bisa untuk bersuci, tapi dalam hal izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan taharah ini wajibatun, wajib alal muslim, atas setiap muslim yang sudah mukallaf. Bahkan anak-anak diajari, jadi kalau kena najis wajib disucikan, kalau berhadas wajib untuk bersuci sebelum dia melakukan amal ibadah yang disyaratkan padanya apa? Taharah, suci, seperti salat atau tawaf ketika haji dan seterusnya. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Fatahhir, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan asalnya perintah, apa hukumnya? Wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi kalau wasiyabaka fatahhir, ini untuk izalatun najasah. Jadi kalau pakaian, badan dan seterusnya kena najis, fatahhir, bersihkan, angkat najis itu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, asabatkum al-jinabah, menimpa kalian jinabat, fatahharu, maka bersucilah. Itu namanya raf'ul hadath. Sekalipun jinabat itu enggak najis. Misalkan keluar mani tidak najis. Dengan jima misalkan, itu tidak ada najisnya. Tapi fatahharu, berarti di situ disebut raf'ul hadath, menghilangkan hadath. Dibedakan. Jadi taharah itu ada dua. Kalau secara hukum, yaitu mengangkat hadath, seperti kata kentut. Kentut itu nggak ada najisnya. Mau dihilangkan apa kentut? Ya tak? Tapi disuruh bersuci. Kata Nabi SAW, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Ya? Atau inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, dalam hadis muttafaqun alaih. Sungguhnya Allah tidak akan menerima salat salah seorang kalian kalau dia berhadas, ditafsirkan adalah durat, kentut. Kalau hadas terjadi kentut, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Padahal kentut itu tidak najis, tapi diperintah untuk bersuci dalam bentuk berwudu. Itu namanya raf'ul hadath. Yang kedua, izalatun najasah. Ya, dan ini nggak ada kaitannya. Seorang yang sudah berwudu, kemudian dia gendong anaknya dikencingi, katakanlah, batal apa nggak batal wudunya? Tidak batal. Tapi dia kenapa? Najis. Yang wajib dia lakukan berwudu atau menghilangkan najis? Menghilangkan najis. Izalatun najasah. Jadi bedakan. Ya. Jadi seperti kita ini salat atau berwudu, lalu kita menginjak kotoran kita sendiri, najis apa enggak najis? Najis, ijma najis. Ya. Maka wudu kita ini tidak batal, karena kotoran itu bukan hadas. Sedang yang membatalkan wudu itu cuma apa? Hadas. Tapi yang wajib adalah membersihkan najis tadi, karena kita kena najis. Sedang terkena najis bukan pembatal wudu. Itu ya. Baik. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu makna taharah secara hukum, secara fikih. Karena kebanyakan kalau bicara taharah itu di situ larinya. Nanti bicara air, najis,
dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ya. Kemudian para ulama mengatakan anwa'ut taharah, macam-macamnya taharah. Ya. At-taharatu naw'ani. Taharah itu ada dua macam. Taharah itu ada dua bentuk. Taharatun batinatun ma'nawiyah. Taharah yang sifatnya batinah ma'nawiyah. Itu membersihkan jiwa dan diri kita. Taharah ma'nawi. Jadi bersuci yang sifatnya bukan hissiyah, bisa diindra bukan. Itu maknawi. Jadi lawan dari maknawi itu hissiyah. Hissi. Hissi itu sesuatu yang bisa diraba, diindra gitu loh. Bisa kelihatan, nampak, bisa dirasa, bisa dipegang, itu namanya hissiyah. Fisik gitu. Nah, kalau maknawi itu artinya membersihkan sesuatu dengan yang dibersihkan dan yang alat untuk membersihkan itu maknawi, nggak nampak. Itu namanya amal. Ya. Jadi yang pertama, taharah batin. Batin kita ini kita bersihkan, jiwa kita ini disebut taharah batinah ma'nawiyah. Jadi bukan pakai air, bukan pakai debu, bukan pakai yang lain, bukan. Pakai ilmu ini. Ya, namanya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Ini yang lebih penting ini. Ya. Wasani yang kedua, wa taharatun dhahiratun hissiyah. Bersuci yang sifatnya dhahir, nampak, hissiyah, bisa diindra, hissiyah. Ya, seperti tadi, raf'ul hadath dan izalatun najasah. Itu hissiyah. Wudu kan bisa dirasa ya, wudu. Mandi, kalau sini kena kencing ya digosok, dihilangkan, itu hissiyah namanya. Karena bendanya ada, yang untuk membersihkan ada nampak. Jelas ya? Jadi taharah ada dua macam. Taharah ma'nawiyah, batinah, membersihkan batin kita ini. Yang kedua taharah zahirah, hissiyah, bersuci secara lahir. Kemudian yang pertama, at-taharatul batinatul ma'nawiyah. Yang dimaksud taharah ma'nawiyah, yang batin tadi, ia adalah tathhirul qalbi, mensucikan hati, membersihkan hati, min adnasis syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Dan ini cara tazkiyatun nufus yang pertama. Jadi jangan pakai zikir-zikir melembutkan hati dengan cara berjalan-jalan seperti thariqah sufiyah, itu bukan seperti itu. Kalau kita mempelajari sirah para nabi, sejak Rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara mereka mentazkiyah hati mereka, membersihkan jiwa mereka itu dengan membersihkannya dari adnasis syirki, kotoran-kotoran kesyirikan. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita yang pertama kali itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu belum cukup, harus disertai dengan apa? Berlepas diri dari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah itu bentuknya ada dua macam. Yang pertama, tidaklah kita sembah kecuali hanya Allah. Dan itu belum cukup. Harus ada yang kedua. Yang kedua bagaimana? Mengingkari, berlepas diri, ya, berbara'ah, mensucikan diri ini dari segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada isbat, penetapan, harus ada apa? Nafi, penolakan. Itu yang pertama, dan itu inti dakwahnya para rasul. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sebagaimana dalam surat Al-A'raf, yang beruntun kisah dakwahnya para nabi. Ya.
Allah menyatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh, rasul yang pertama, kepada kaumnya 950 tahun. Berdakwah siang dan malam. Rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Ya Allah, aku dakwahi kaumku itu siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan dakwahku yang siang malam 950 tahun itu tidak menambah kepada mereka illa firara, kecuali malah lari. Itu Rasul ulul azmi, diperkuat dengan mukjizat, berdakwah di jalan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh itu kepada kaumnya. Faqala, maka berkata Nuh itu tadi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah saja. Tidak ada ilah yang hak untuk kalian sembah kecuali hanya Dia. Dakwahnya Nuh alaihissalam. Ya, dengan muskilah yang bermacam-macam. Ada muskilah dalam bentuk amal perbuatan mereka masing-masing. Seperti kaumnya Nuh, ini kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka itu sombong dan membanggakan kemampuan mereka sendiri-sendiri. Ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut, apa perbuatan mereka? Kaum homo itu, liwat. Jadi laki cenderungnya kepada laki-laki, tidak cenderung kepada wanita. Ya. Kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, apa kecurangan mereka dalam jual beli? Kalau menimbang dikurangi untuk orang lain, kalau dirinya ditambah curang. Kezaliman demi kezaliman mereka lakukan. Dengan berbagai problem yang bermacam-macam di tengah-tengah umat ini tadi, tetap semua Nabi menyerukan, ya qaumi, ubudullah, sembah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh. Jadi tidak yang problem ekonomi berarti ekonomi dulu dientaskan, yang problem kerusakan moral dulu dibenahi, tidak. Tapi yang dibenahi pertama kali adalah tauhid mereka. Contoh, kita berdakwah sebagaimana para rasul berdakwah. Itu Nuh yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kita utus kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Nabiullah Hud alaihi salam. Ya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mereka. Enggak ada yang pertama kali mengajak kepada thariqah sufiyah, enggak ada. Enggak ada seorang nabi pun yang pertama kali dakwahnya itu mengentaskan kemiskinan, itu enggak ada. Enggak ada seorang rasul pun yang pertama kali dakwahnya itu adalah memberantas KKN, itu enggak ada. Ya kan, enggak ada. Tidak ada seorang nabi pun yang pertama kali dakwahnya bagaimana siasah politik merebut kekuasaan, enggak ada. Bahkan masing-masing nabi itu kalau mau mampu menggalang massa merebut kekuasaan, tapi tidak. Bagaimana Yusuf alaihissalam yang mendapatkan simpatik sekian banyak manusia di negaranya, tapi dia tidak mengajak mereka untuk berontak kepada rajanya, padahal rajanya kafir. Bagaimana Musa yang mampu menyeret sekian ribu Bani Israel bergabung pada dirinya, dia pemimpinnya, dia mau berontak sama Fir'aun mampu. Tapi bukan itu yang dicontohkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Membenahi tauhid. Ya, kalau sekedar kekuatan seperti itu lalu kemudian dia berkuasa, tapi umat ini satu pun tidak ada ngerti di mana rohnya, lalu apa? Wa qala, Allah berfirman, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud Allah mengutus nabinya Saleh alaihi salam. Ya. Qala, dia berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Itu dakwah mereka semuanya. Ya. Wa ila Madyana aqahum Syu'aiba, dan kepada kaum Madian
saudara mereka Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Dia berdakwah, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah saja, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Itulah cuplikan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dakwahnya para nabi. Dakwah kepada apa? Tauhid. Membersihkan jiwa umatnya, dirinya dan umatnya, membersihkan akidah umatnya dari apa? Dari kesyirikan. Itu pertama kali. Sampai ketika Rasulullah SAW berangkat jihad ke Hunain kalau tidak salah, bersama pasukan. Ketika melewati satu pohon yang besar, sebagian dalam pasukan kaum muslimin berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika melihat pohon itu, ij'al lana dzata anwa kama lahum dzatu anwa. Ya Rasulullah, jadikan pohon ini bagi kita dzatu anwa, tempat kami meminta berkah, menggantungkan senjata-senjata kami, sebagaimana dulu mereka orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwa. Ini dalam perjalanan perang. Maka Rasulullah SAW langsung bertakbir, Allahu Akbar, inna hasbanan kama qala Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ucapan kalian itu seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Wahai Musa, jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah-ilah. Coba ini disamakan Rasulullah SAW. Sahabat ini meminta supaya pohon itu dijadikan dzatu anwa, tempat minta berkah, mencari berkah. Itu disamakan oleh Nabi SAW seperti Bani Israel meminta kepada Musa untuk dibuatkan ilah. Berarti kalau Bani Israel mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, itu syirik. Berarti meminta pohon ini untuk diambil berkahnya, itu juga apa? Syirik. Dalam kondisi butuh persatuan pasukan, dalam kondisi tidak perlu diutik-utik karena dalam rangka berangkat perang, Nabi SAW tidak memperdulikan. Ditegur, andaikan mereka lari, justru itu sebagai tempat turunnya pertolongan Allah. Coba sekarang bagaimana kita bandingkan dengan kondisi kelompok-kelompok dakwah yang ada. Dalam keadaan kaumnya atau umat atau kelompoknya itu tidak mengenal Allah, penuh dengan kesyirikan, dibiarkan begitu saja. Menganggap berkumpulnya jasad itu lebih utama daripada berkumpul di atas apa? At-tauhid. Itu bahaya. Nah, karena itu ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah kuat keadaan kaum muslimin, sudah kokoh, itu Rasulullah SAW ini pernah diberi kabar di Madinah, diberi kabar anna sonaman yu'badu bil Yaman yud'a Dzul Khulasah. Dalam keadaan Islam sudah kuat, Nabi itu dikasih kabar bahwa ada sebuah patung, yang patung ini diibadahi di daerah Yaman sana. Nabi SAW di Madinah, ada satu patung yang di Yaman sana diibadahi, yud'a Dzul Khulasah. Patung ini disebut dengan nama Dzul Khulasah, nama patung tersebut diibadahi. Orang pada beribadah di sana, mencari berkah. Kalau tempat kita ya kayak kuburan Wali Songo lah ya, cari berkah di situ, cari rezeki ya di situ, minta jodoh ya di situ, enggak minta jodoh ya di situ pokoknya. Untuk ibadah. Kalau pernah lihat, masya Allah ya, saya pernah mencoba menyaksikan pemandangan syirik itu di kuburan Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang seperti itu keadaan. Jadi orang menumpahkan hajatnya sambil nangis-nangis itu ke kuburan. Apa pada saat itu ingat Allah? Tidak, nggak ngerti. Jadi ya begitu itu sampai nangis. Perempuan tua, entah apa problem dalam hidupnya itu meminta penyelesaian dari orang yang ada di kuburan, di gundukan kuburan. Masya Allah.
Jadi benar apa yang dikatakan ulama kita, ya seperti itu keadaannya. Nah, nanti kita bandingkan hati kita dengan hati Rasulullah SAW ya. Jadi an-nafsana man yu'bad bil Yaman yud'adzul khulasah. Di Yaman sana ada satu patung disembah namanya Dzul Khulasah. Ya. Fa yaquddu dzalika madja'u. Wa yanammu lahu qalbuhu. Maka kabar itu tadi membuat Nabi SAW itu enggak enak tidur dan tidak merasa tentram. Gelisah. Jadi tempat tidurnya kayak banyak durinya gitu, enggak enak. Ya. Jadi seperti itu, Nabi SAW mendengar kok masih ada yang diibadahi selain Allah dalam kondisi Islam itu sudah demikian kuatnya. Itu beliau gelisah, enggak enak boy. Ya. Saya pun dari kemadjau, hal itu membuat tempat tidurnya itu udah enggak enak untuk tidur udah. Padahal tempat tidur Nabi itu memang sudah, kalau kita aja enggak Allah alam. Kalau ditanya apa punya kasur, itu saya enggak bisa jawab. Rasul itu Masya Allah ya, utusan Allah, langsung makhluk yang paling dicintai Allah, tidur di pelepah korma itu, ditaruh tidur di situ, ngecap di wajahnya biasa. Jadi enggak aneh-aneh seperti ini kita. Oh saya kalau nggak ada kipas angin nggak bisa tidur, maka itu gaya aja itu ya. Seperti itu, Masya Allah ya. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, fayursilu ilaihi wahidan min ahli Yaman. Karena itu Nabi SAW mengutus salah seorang dari penduduk Yaman. Diutus. Gak bisa Nabi tidur rinyak dengan keadaan kok masih mendengar ada selain Allah diibadah. Qala Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an, berkata sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, kata Jarir ini, ala turihuni min dzil khulasah. Wahai Jarir, bikinlah aku ini bisa istirahat dari dzil khulasah. Jadi bisa apa? Tentram hatiku itu dari dzil khulasah. Coba itu Rasulullah SAW. Enggak tenang, enggak tentram, gelisah hatinya. Karena masih ada siapa? Dzil khulasah, patung yang diibadahi dari selain Allah. Sampai dia meminta kepada Jarir, ala turihuni min dzil khulasah. Kenapa engkau tidak bikin aku ini tentram hati, bisa istirahat? Katakanlah. Dari dzil khulasah. Qultu bala. Aku jawab, iya ya Rasulullah. Saya akan lakukan. Begitulah sahabat terhadap Rasulullah SAW. Fantalaqtu fi 50 wa 100 farisin min Ahmas. Wa kanu ashabu khair. Maka berangkatlah saya dengan membawa 150 penunggang kuda dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang mahir menunggang kuda. 150 pasukan katakanlah diajak sama Jarir untuk Yaman. Wa kuntu la athbutu 'alal khayl. Padahal aku ini enggak bisa nunggang kuda. Ini Jarir, tapi dia yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak 150 penunggang kuda. Ahli gitu ya. Dikatakan wa kanu ashabu khayl. Mereka itu adalah orang-orang yang mahir untuk naik kuda. Wa kuntu la athbutu 'alal khayl. Saya ini enggak bisa nunggang kuda, enggak bisa naik kuda. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketidakmampuan saya ini saya sampaikan kepada Nabi, ya Rasul saya ini enggak bisa naik kuda. Enggak mahir ya, bisa-bisa tapi jatuhnya mungkin gitu lah ibaratnya. Enggak ahli. Saya sebutkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya ke dadaku sampai saya melihat bekas pukulan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Dipukul. Sampai mungkin memerah gitu lah bekas tangan. Faqala, maka Nabi SAW berkata, Allahumma sabbithu. Ya Allah, sabitkan dia, kokohkan dia dalam menunggang kuda. Doa Rasulullah SAW kepada siapa? Jarir ibn Abdullah. Itu akan lunas. Karena dia mengadu nggak bisa. Padahal dia harus memimpin pasukan untuk bikin Nabi SAW bisa istirahat hatinya dari dzil khulasah tadi. Waj'al wadiyan mahdiyan, dan jadikanlah dia seorang yang memberi petunjuk dan bisa mendapatkan petunjuk. Coba didoakan dua ini fadilah Jarir bin Abdullah. Allahumma tsabbithu. Kokohkan dia dalam
menunggangi kuda. Yang kedua, waj'alhu hadiyan mahdiyah. Jadikan dia seorang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Doa Rasulullah SAW. Ya. Qala, maka dia mengatakan, fama waqa'tu an farasin ba'du. Dari itu, setelah didoakan Nabi itu, aku nggak pernah jatuh dari kuda sekalipun. Jadi mahir begitu loh naik kuda. Fadilah dari doa Rasulullah SAW. Qala wa kana dzul khulafah baitan bil Yaman li Han'am wa Bajilah. Yang disebut dzul khulafah itu adalah rumah milik seorang yang namanya Han'am dan Bajilah di Yaman. Itu disebut dzul khulafah yang disembah tadi. Rumah keramat lah kalau bahasa kita sekarang ini ya. Rumah yang dikeramatkan, ditinggal penghuninya dikeramatkan. Ya. Fihi nusubun tu'bad. Di dalam rumah tadi ada patung nusub, patung berhala yang disembah. Jadi patung itu di dalam rumah milik Han'am dan Bajilah ini namanya di Yaman. Nah, patung ini dibadai orang. Kalau di sini ya kuburan terus ditinggikan rumah itu kan. Laparannya di sana, Masya Allah. Kalau di Sunan Ampel itu udah halte tapi isinya Yasin. Yasin itu lah. Dan doa-doa, wirid-wirid untuk ya itulah apa hajatnya masing-masing. Di depan pintu gerbang itu ada juru kunci, mungkin itu atau pelayan itulah. Khadim kuburan. Nah, itu sudah ada yang bagian bunga sendiri, bagian menuntun wirid sendiri, cara jalan sendiri, macam-macam. Dan semua itu membutuhkan duit. Dan untuk bisnis itu. Ya. Karena itu kerjaan apa ini? Namanya sadana, penjaga kubur. Itu membuat cerita-cerita konyol supaya orang yang ziarah itu semakin banyak sehingga mereka dapat duit banyak. Itu aja sebenarnya. Oh, di kuburan kemarin keluar keris yang besarnya satu pohon kelapa. Kalau mau melihat itu harus ziarah sekian kali. Ah, ini maunya itu. Itu diceritakan ulama. Jadi mereka sebenarnya cari uang. Cuman mungkin nggak bisa kerjaan yang lain. Kerjanya cuman bohong seperti ini. Yaitu membohongi orang-orang bodoh dengan kesempatan tempat yang dianggap keramat. Kembali kepada kisahnya. Yuqalu lahul Ka'bah. Nah, rumah ini disebut Ka'bah. Nah, Ka'bah mereka, orang-orang yang beribadah ini Ka'bah, di tengahnya ada patung yang namanya Dzul Khulafah. Nah, seperti itu. Ya. Qala fa'ataha faharraqaha bin-nar wa kasaraha. Maka didatangilah si tempat Dzul Khulafah tadi, lalu dibakarnya. Nah, tempat ini tadi lalu dipecahkan, patung itu dihancurkan. Ya. Qala walamma qadima Jarirul Yaman kana biha rajulun yastaqsimu bil azlam. Ketika sampai di situ Jarir tadi, dia melihat ada seorang yang mengundi nasib dengan tanah, dengan patung tadi bil azlam itu. Yastaqsim bersumpah meminta apa ya undian begitu bil azlam. Ya, pakai patung. Ya namanya cari berkah macam-macam lah ya. Faqila lahu inna rasulillah huna. Katakan kepada dia, sesungguhnya utusan Rasulullah ada di sini. Yang dimaksud Jarir dan para sahabat. Ya. Fa in qadira alaika daraba unuqaka. Ya. Kalau dia nanti mampu untuk menguasaimu, kamu akan dibunuhnya. Pada orang yang sedang beribadah ini tadi, kepada Dzul Khulafah tadi. Qala fa bainama huwa yadribu biha id waqafa alaihi Jarir. Ketika dia sedang seperti itu, berdirilah Jarir di situ. Faqala, maka dia berkata, la taqsirannaha wa la tashadanna alla ilaha illallah aw la adribanna unuqaka. Kamu pecahkan patung-patung ini yang kamu ibadah ini, atau kamu mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, atau saya akan penggal lehernya. Kasih dua pilihan aja. Kamu mau lanjutkan apa perbuatanmu beribadah kepada Dzul Khulafah ini, atau kamu mau menghancurkannya dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dakwah masuk Islam atau tetap di atas kesyirikan, maka saya akan penggal lehermu. Qala fakassaraha
wa sahida. Akhirnya dia hancurkan azlam tadi, patung-patung tadi, dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tsumma ba'atha Jarirun rajulan min Ahmad yuqanna Aba Artab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruhu bidzalik. Akhirnya setelah selesai dihancurkan, dibakar semuanya, Jarir mengutus salah seorang dari anggota pasukannya untuk memberi kabar gembira tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah. Ketika utusan tadi sampai kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma jitu hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajram. Ya Rasulullah, tidaklah aku datang kepadamu ini demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah aku datang kepadamu ini sehingga aku meninggalkan Dzul Khulasah tadi dalam keadaan dia seperti unta yang kudisang. Nah, dia sudah compang-camping, tidak karu-karuan, hancur. Jadi hancurkan. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, maka Rawi berkata, fabarrokan Nabi SAW ala khayli Ahmad wa rijaliha khamsa marrat. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan atas penunggang kuda dari Ahmad yang tadi yang diajak tadi 5 kali. Padahal biasanya Rasulullah SAW kalau mengulang doa itu berapa kali? 3 kali. Ini diulangnya sampai berapa kali? 5 kali. Menunjukkan besarnya pahala dan agungnya perbuatan menghancurkan tempat-tempat kesyirikan. Dari situ hati Nabi SAW bisa lapang, bisa tenang, bisa rohah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita pahami dari kisah ini adalah ala turihuli, kata Nabi SAW. Maukah kamu untuk mau membantu saya supaya hati saya ini mau lapang, bisa lapang. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu birrahah rahatul qalbi. Yang dimaksud dengan lapang tadi lapang dadanya, tentram hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana shay'un at'aba li qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam min biqa'i ma yusraku bihi min dunillah. Kata Al-Hafidz, tidak ada satupun yang membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu capek, gelisah, sedih daripada masih adanya sesuatu yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kan dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita ini bisa tentram, bisa tenang, bisa bergaul dengan nikmat dan bebas. Padahal setiap saat mata kita melihat, setiap saat telinga kita mendengar dan menyaksikan perbuatan syirik dilakukan dengan bebas di mana-mana. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, bagaimana kita bisa bergaul dengan akrab dengan orang-orang yang setiap saat mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada teguran, tanpa ada ingkar, tanpa ada bara'ah, tanpa ada nasihat kepada mereka. Padahal Nabi SAW sendiri adalah gelisah, tidak enak, tidur gak enak, tidak tidur gak enak ketika masih mendengar apa? Adanya sesuatu yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu khwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang diwasiatkan Nabi SAW? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi shahadata alla ilaha illallah aw ayyuwahidu. Hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Hendaklah pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah, atau supaya mereka mau mentauhidkan Allah. Berarti pertama kali apa? Tauhid. Pertama kali dakwah apa? Tauhid. Pertama kali kita hidup harus tauhid. Dan itu wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya, Pak. Itu sebagai media tarbiyah orang tua kepada anaknya. Pernahkah orang tua mengambil cara Luqman mendidik anaknya? Kita orang tua ini, pernah? Apa kita ini merasa riskan dengan anak kita, nggak pernah kita tegur? Dengan siapa anak kita bergaul? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana akidahnya? Pernahkah kita sebagai orang tua bertanya kepada anak kita, di mana Allah nak? Barangkali pikirannya sudah rusak, barangkali hatinya sudah rusak, sehingga dia tidak mengenal Allah Rabbnya di mana dia sembah. Atau barangkali malah tidak beribadah kepada
Allah. Lah kok kita bisa hidup tenang, tidur nyenyak, berdampingan dengan anak kita, memberi mereka makan, bersengkrama dengan mereka, tertawa dengan mereka, padahal mereka tidak tahu Rabbnya di mana yang dia sembah. Itu pun kalau disembahnya. Bagaimana kalau tidak beribadah kepada Allah? Tolong diperhatikan. Kita baca surat Luqman, bahkan kita hafal. Apa kata Allah tentang Luqman ini? Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah sudah memberikan kepada Luqman ini hikmah. Maksud Allah menyebutkan Luqman dengan memuji bahwa dia diberi hikmah itu supaya apa sih? Supaya kita mencontohnya. Orang tua mencontoh Luqman dalam Luqman mendidik apa? Anak. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sampai kamu sekali-kali mensekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Pernah kita didik anak kita seperti itu? Mari kita kembali kepada diri kita. Kita tahu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang apa yang pertama kali membuat hamba ini selamat dari kekekalan adab di neraka? Tauhid. Bersihnya iman dan tauhid kita dari apa? Dari kesyirikan. Lalu bagaimana kita tidak jalankan tarbiyah itu? Lalu malah kita titipkan anak kepada seorang yang rusak tauhidnya, yang mengajarkan kepadanya Allah di mana-mana, yang mengajarkan kepada mereka bahwasanya Allah itu tidak di luar dan tidak di dalam alam. Dengan akidah Asy'ariyah, mereka berikan kepada anak-anak kita, lalu anak-anak kita biarkan bengong mendengarkan hal itu, tanpa dikoreksi, tanpa ditanya, tanpa dididik, tanpa diajari. Bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita beralasan dia kan sudah besar dan seterusnya. Adakan usaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, dari lemah lembut, dari agak keras sampai dikerasi katakanlah, oh anak tetap seperti itu, memang hidayah dari Allah. Tapi kalau kita diem, bahkan seolah-olah kita melegalkan hal itu, membiarkan, memberikan angin segar kepadanya, lalu bagaimana ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal pemandangan itu ada di depan kita. Apa kita semua sudah yakin bahwa anak kita itu tahu Allah di atas arsy-nya? Kalau tahu di atas arsy-nya, apa dia tahu bahwa arsy Allah itu di atas langit? Kalau belum, kapan kita mau mendidik anak kita ini? Nah ini Rasulullah SAW itu tidak tentram, hatinya merasa tidak enak, capek mendengar masih ada apa? Sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bergaul setiap hari dengan istri dan anak kita, lalu kita biarkan mereka di atas kesalahan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu pendidikan yang kita harus mengambilnya. Kita ini kan orang muslim, yakin Al-Quran itu benar. Ya. Kita ini masih banyak perlu berbenah. Saya, antum semuanya, terutama di dalam memperhatikan keluarga kita. Ya. Kadang kita ini bakhil terhadap nasihat. Nggak mau menasihati istri kita, nggak mau menasihati diri kita sendiri sebelumnya, nggak pula mau menasihati anak keturunan kita. Padahal itu ahli waris. Sekarang kalau orang tua ngaji, tahu sunnah, lalu kemudian Allah menakdirkan si orang tua ini meninggal dunia, tapi di belakangnya ahli waris yang tidak mengerti apa itu tauhid, tidak mengenal apa itu Islam, sholat saja tidak bisa secara benar. Lalu apa ketentraman orang tua meninggalkan ahli waris yang seperti ini? Karena itu kalau kita lihat para anbiya, bahkan orang-orang soleh, terakhir wasiat mereka adalah at-tauhid. Ya? Dan seperti itu. Coba kita perhatikan bagaimana suatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 132 133. Allah menyatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan mewasiatkan dengannya, dengan kalimat thayyibah itu, dengan tauhid, dengan millah Hanafiyah, Ibrahim terhadap anak
keturunannya. Wasiat orang tua diwasiatkan. Nah, wa Yaqubu, dan juga Yakub, keturunan Ibrahim, memberikan wasiat kepada baninya, anak keturunannya. Nah, ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu Islam. Islam itu apa sih? At-tauhid, beribadah kepada Allah, menghilangkan kesyirikan. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai kalian mati nanti kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah. Para nabi saja yang anaknya sudah terbingan bagus masih terus berwasiat. Jangan-jangan hari ini mati pada anak keturunannya. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika telah hadir Yakub ini di kematian Yakub, sedang nazak sakaratul maut, Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, iz qala li banihi, ketika dia memanggil anak-anaknya, panggil, diberikan wasiat, ditanya sama Yakub ini, ma ta'buduna min ba'di, apa nanti yang kalian akan sembah sepeninggalku, wahai anak-anakku. Jadi ini yang dikhawatirkan orang tua yang betul-betul mentauhidkan Allah itu ini. Bukan malah diem, bukan pesen ini dan itu dan seterusnya. Nanti kalau aku mati, kuburannya di sini, itu nggak penting. Tapi apa kata Yakub ini kepada anak-anak setelah dikumpulkan berada di sekitarnya, ditanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian nanti akan ibadahi wahai anak-anakku setelah aku meninggal dunia? Qalu, mereka menjawab para anaknya ini, na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilahmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan juga ilahnya para nenek moyangmu, katakanlah orang tuamu Ibrahim, dan kami berserah diri kepada Allah, ilah yang satu tadi. Setelah itu tentramlah Yakub berangkat menuju Allah. Setelah dia mengetahui anak-anaknya betul-betul di atas tauhid dan bersih dari apa? Kesyirikan. Coba ini kita contoh sebagai orang tua. Nah, dari sekarang. Kan itu Rasulullah SAW menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Orang nggak bisa sampai seperti ini kalau dia nggak membiasakan. Nah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi cara membersihkan toharoh maknawi batin kita ini yang pertama adalah bersihkan hati kita ini dari kesyirikan. Dan jangan kita ini merasa aman dari kesyirikan. Bagaimana kita aman sedang Nabiullah Ibrahim, gitu? Imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Apa kata Ibrahim? Sebagaimana firman Allah Taala, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Maksudnya Makkah, Arab. Wajnubni, jauhkanlah aku. Doanya Ibrahim ini. Dan jauhkanlah aku ya Allah, wabaninya dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari beribadah kepada berhala. Coba ini Ibrahim, anak-anaknya Ibrahim itu para nabi dan rasul, masih berdoa mengkhawatirkan terjadinya syirik kepada dirinya dan anak keturunannya. Bagaimana dengan kita merasa aman? Ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala patung-patung ini sudah menyesatkan banyak sekali dari kalangan manusia. Jadi seolah-olah kehidupan para nabi itu tidak tentram sebelum jelas baginya tauhid itu tumbuh pada dirinya dan pada anak keturunannya. Mari kita contoh dan kita pahami hal ini, kita gunakan sebagai dasar berpijak bagi kita dalam mentarbiyah keluarga kita, mendidik anak keturunan kita. Jangan biarkan anak kita ini tidak tahu di mana Allah, tidak tahu siapa Rabb yang harus diibadahi, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal hukum-hukum Allah. Jangan sampai kita ini membiarkan anak-anak kita bermaksiat kepada Allah, bergelimang dalam maksiat. Kita melihatnya, kita menyaksikan, kita mendengar dan kita mampu, tapi kita diam 1000 bahasa. Jangan.
Jangan kita ini menjadi syaitan yang bisu. Jangan. Coba ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' ya, ketika sholat beliau jadi imam, itu ditikam, tikaman pisau ini sampai tembus ke perut. Terus pisau ini ditarik begini, jadi robek perutnya Umar ini, ususnya terburai keluar. Kalau dikasih minum susu langsung keluar dari usus. Ya, ambruk di situ. Teriak beliau, Qatalanil qalb, telah membunuhku anjing 3 kali diulang. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menggantikan Umar. Jadi taunya itu manusia kehilangan suara Umar. Imami tahu-tahu kok nggak ada suaranya. Tinggal itu saja, Qatalan sambil melemah. Kemudian saf yang depan ini tahu bahwa itu si pembunuh ini karena khawatir ditangkap, akhirnya sambil lari itu dia mengibahkan pisaunya, kalau nggak salah sampai menewaskan 7 atau 8 sahabat. Akhirnya dia terkepung di masjid tadi, khawatir dia nanti akan dibantai oleh sahabat, dia membunuh diri. Bunuh diri di pojok masjid. Sudah membunuh orang yang paling bagus, akhirnya dia sendiri membunuh manusia yang sangat jeleknya. Itu siapa? Dirinya sendiri. Pingsan Umar. Dan yang membangunkan beliau itu suara azan atau terkejut karena sholat. Bisa, Allah berbangun. Lalu beliau mengatakan apa? Sudah sholat? Sudah ya Amirul Mukminin. La hadza fil Islami man taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Wasiat beliau. Dalam kondisi seperti itu dikisahkan masalah anaknya Abdullah bin Umar kalau tidak salah. Dalam kondisi barangkali ya namanya bapaknya seperti itu dikisahkan sampai kain beliau itu turun ke bawah, gak terasa, isbal gitu. Ditegur oleh Umar bin Khattab, naikkan kain dalam keadaan sakit, naikkan kain, itu lebih suci bagi diangkat. Kalau kita lihat ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahim, para sahabat dalam keadaan kondisi fisik yang sudah lemah, pingsan, bangun, sadar dan seterusnya seperti itu. Kalau terjadi pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, spontan dia tumbuh kecemburuannya, seolah-olah lupa dengan sakitnya, tegur saat itu kalau dia mampu. Dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kita jadikan perbandingan bagi kita. Kita punya kekuasaan kepada istri dan anak kita. Kita lihat setiap hari barangkali seperti itu. Kapan kita menegurnya? Atau justru kalau kita ini menjadi pelindung atas perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau ini nggak segera kita sadari, jangan kemudian kita menyesal. Kalau setelah kita nanti tidak ada generasi yang akan mengganti kita meneruskan sunnah Rasulullah SAW. Ya afwan. Saya katakan di sini, saya lihat yang taklim itu ya saudara-saudara kita ini. Saya pikir ini belum nggak ada yang bujangan lagi. Nggak ada. Artinya dari sini loh, dari Raja Bungsu. Jadi saya tanda tanya apa nggak ada anak bujang di sini? Nah seperti itu coba, mari kita dorong kok. Nggak ada, coba lah ya mungkin siapa diajaklah anaknya itu akan seterusnya sekali-kali. Barangkali mau, barangkali lah. Kalau nggak dicoba kapan maunya, kan begitu. Paling nanti mengubah anak saya itu bandel, memang nggak mau ngaji dan seterusnya. Kadang nyuruhnya itu juga nggak beneran. Kalau mau ngaji ya, kalau mau emang enggak ya nggak mau. Coba. Nah ini coba nggak kita pikirkan. Misalkan katakanlah yang paling muda Mas Komar ini, kata Komar ini. Dan nanti kalau dia sudah beranjak, siapa kira-kira di belakang yang akan menggantikan di sini juga di sunnah, memperjuangkan sunnah Nabi itu ke depannya siapa? Kalau nggak kita segera melakukan apa? Tarbiyah kepada anak-anak kita. Jadi kita nggak boleh egois. Ya, seperti itu. Coba kita mikirnya terus seperti para nabi dulu, berwasiat terus. Jadi keluarganya dijaga, nanti dia yang meneruskan perjuangan terus begitu. Jangan sampai kita ini memiliki ahli waris, bapaknya meninggal, bingung semua, nggak bisa ngerawat. Kenapa? Nggak pernah belajar. Akhirnya anaknya 12 kokoh semua kok diserahkan bapaknya kepada ahli bidah. Diserahkan kepada orang-orang yang akan melakukan kesyirikan kepada jenazah bapaknya.
wala haula wala quwata illa billah. Lalu kita tidak menangisi semua itu, tidak segera sadar, kecemburuan tumbuh, lalu kita ajak mereka bersama-sama. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Islam itu seperti itu kan contohnya. Mari kita berbenah, ya namanya ngaji itu kan sama-sama berbenah. Saya dan jemaah seluruhnya seperti itu. Ya. Kita lakukan apa? Taharah yang pertama, kita bersihkan diri kita dan orang yang menjadi tanggung jawab kita dari perkara-perkara yang mengotori akidah kita, tauhid kita, yaitu adnasis syirki, kotoran kesyirikan. Mari, ya. Jadi seperti itu kalau kita lihat dari para nabi. Ya. Wa hiya tadhhirul qalbi min adnasis syaqi. Kita bersihkan hati ini dari keraguan-raguan. Nah, kalau keraguan-raguan ini ada dalam hati, yang kemudian masuk ke dalam iman, iman kita menjadi tidak sah. Kadang-kadang muncul seperti itu, ragu-ragu. Saya ini di masyarakat sudah dikucilkan karena mengamalkan sunnah. Orang nggak ada yang anu sama saya. Nanti bener enggak ya nanti di sana itu ada pahalanya? Masya Allah, hati-hati, itu nyanyian setan. Kadang kita ini ada kecemburuan. Masya Allah ya, saya ini sudah seperti ini, tapi itu saudara saya yang maksiat dan seterusnya juga masih muslim, nanti juga masuk surga. Saya juga yang sudah berjuang sulit-sulit seperti ini, belum tentu juga selamat dari azab. Ya. Ini kadang muncul seperti akhirnya ragu-ragu dalam memperjuangkan apa? Akidahnya, imannya. Ini bahaya loh ya. Bahkan kata Nabi SAW, saya syaitan ala kulli ahadin. Setan ini akan mendatangi masing-masing hamba ini. Ya. Wa qala, lalu dia berkata, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu hati kita jawab Allah. Ya. Siapa yang menciptakan seluruh alam ini? Allah. Sampai akhirnya setan menanyakan apa? Idzan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Mau masukkan apa? Subhan. Hal itu dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Lalu Nabi SAW memberikan petunjuk, apabila terjadi pada kalian seperti itu, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Lalu mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jangan dituruti. Iya ya. Akhirnya jadi subhat, menimbulkan apa? Sak, ragu-ragu. Kemudian ketika kita memperjuangkan sunnah, mengalami kesulitan, keberatan dan seterusnya, jangan membuat kita ragu dengan jalan sunnah. Sekarang kalau kita lihat kenapa kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah itu kok mau menyimpang dari sunnah? Karena mereka itu mustajin, tergesa-gesa. Coba orang rindu dengan adanya negara Islam yang betul-betul di atas salju, tapi dia tergesa-gesa. Dianggap cara tarbiyah, cara apa? Tasfiyah dan tarbiyah pendidikan Islam, ditanamkan tauhid, buat mereka bersih dari kesyirikan, ditanamkan sunnah, dihindarkan dari bid'ah, dan dianggap lamban. Kapan kalau seperti ini sampai kepada negara? Kan umumnya begitu lah. Tauhid terus sunnah, ini bid'ah dan seterusnya, kita ini cuma ngurusi itu terus. Kapan bicara politiknya? Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, man istatala tariq da'ufa as-sayr. Barang siapa yang merasakan jalan itu panjang, jauh, dia akan lemah dalam perjalanan. Kayaknya masih lama. Sampai akhirnya. Nah, orang-orang semacam itu menganggap perjalanan kita sampai kepada tujuan dengan sunnah Nabi itu lambat. Kapan sampainya? Akhirnya dia loncat dari sunnah apa? Main politik praktis. Tapi ternyata di situ pun berkali-kali juga tidak pernah mendapatkan hasil. Manis bertalat tadi, da'u as-sayr. Kalau orang itu menganggap jalan ini masih terlalu panjang karena rumit, lemah dia berdoa, nggak maulah nempuh ini, carinya aja, kayaknya cepat sampai. Kayaknya. Begitulah diantara yang membuat orang itu menyimpang dari apa? Manhajus salaf, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin, kok kita ini mengamalkan sunnah, kok semakin banyak orang yang melihat kita, atau mungkin ada banyak bisik-bisik, tadinya nggak ada.
Ini justru semakin meyakinkan kita bahwa sunnah itu ternyata jalan yang indah dan benar. Seperti itu semakin banget, jangan malah semakin ragu-ragu, jangan. Yakin. Ya, nah itu nah. Wa tathhirul qalbi min adnatis subuhat, dan membersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran subuhat. Nah, ini banyak hari ini, masya Allah, dari yang murahan, kelas bawah katakanlah, sampai yang pakai bahasa-bahasa elit yang mungkin membuat orang itu malah bingung. Itu banyak sekali. Dari pembahasan usolli katakanlah, sampai kepada masalah iman, akidah, dari pemahaman Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah, masya Allah. Dari media mereka kuasai, buku-buku apa dan seterusnya mereka masukkan. Dai-dai mereka ditampilkan di televisi begitu banyak, di radio-radio dan seterusnya, sehingga orang pun tertak mendengar suara mereka, orang melihat dan mendengar langsung di televisi, mendengar dan seterusnya. Dikonsumsi setiap saat oleh kaum muslimin. Padahal isinya cuma apa? Subuhat. Kita yang tadinya mengamalkan sunnah, kokoh di atas sunnah, kemudian mendengarkan ceramah itu bahwa Islam itu indah, al-muslim akul muslim, kita nggak boleh bersikap keras apa dan seterusnya, akhirnya membuat kita apa? Terkena syubhat. Tumbuh ragu-ragu. Berarti saya ini salah dalam berislam, dalam mengamalkan sunnah, karena terpengaruh dengan ucapan itu tadi. Itu hati-hati, bersihkan syubhat. Lalu bagaimana cara kita membersihkan diri kita dari syubhat? Dengan ilmu. Karena syubhat itu bentuknya adalah ajaran dan pemikiran yang terus berupaya merasuk ke dalam pikiran kita. Tidak bisa itu kita lawan kecuali dengan apa? Dengan kita mengilmui agama Allah. Itu mendorong kita untuk belajar. Ya, tingkatan itu berbeda-beda. Kalau orang itu sudah seperti Abu Bakar, syubhat itu sudah kenal sama sekali. Bagaimana beliau jadi syubhat dengan alasan mi'rajnya Rasulullah SAW, Isra dan Mi'raj. Karena pengenalan Abu Bakar terhadap pribadi Nabi dan kebenaran agama ini yang mumpuni sempurna, dengan mudahnya syubhat ini ditolak. Siapa yang mengatakan itu? Dikatakan Muhammad, saudaramu. Kalau yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan membenarkannya sekalipun lebih mustahil dari ini. Coba itu jawaban terhadap syubhat yang datang kepada beliau radhiyallahu anhu. Kan itu wajar, beliau adalah terbaik dari umat ini setelah para nabi dan rasul. Nah, akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tathhirul qalbi minal afati bi anwa'iha wa askaliha. Kemudian dari perkara-perkara yang merusak hati, dari penyakit-penyakit hasad, dari penyakit-penyakit riya, sum'ah dan seterusnya. Dan itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tauhid tadi ada yang membatalkan yang namanya syirik, keikhlasan kita ini ada yang merusaknya yang namanya riya. Karena itu wasiat ulama kita dalam masalah itu dijelaskan oleh para ulama sebagaimana pesan dari Salam Ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Dan pesan ini mari kita perhatikan. Beliau mengatakan, "Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika." Sembunyikan perbuatan-perbuatan baikmu sebagaimana kamu berupaya keras menutupi kejelekan-kejelekanmu. Coba itu wasiat Mas. Jadi beliau mewasiatkan tutupi atau sembunyikan perbuatan-perbuatan baikmu sebagaimana kamu berupaya keras untuk menyembunyikan apa? Sayyiatikum, perbuatan-perbuatan jelek. Coba kita ini kalau melakukan perbuatan jelek, masa Allah disembunyikan? Yang lebih parah, wah rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang perbuatan itu tidak baik tapi kita banggakan. Bahkan itu kadang-kadang dijadikan alasan. Saya ini memang orang yang sedikit ilmunya, saya ini memang orang yang seperti ini, katakanlah mengakui kejelekannya, tapi kemudian tapi saya begini, akhirnya apa? Menyanjung dirinya sendiri. Hati-hati dengan penyakit riya wal ujub. Itu akan membatalkan apa? Al-ikhlas.
Dan itu banyak wasiat menimpa kepada kita semuanya. Kan itu perhatikan wasiat ini, uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Sembunyikan perbuatan baikmu sebagaimana kamu menyembunyikan perbuatan jelek. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara salah satu sifat dari hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan menaungi hamba ini di yaumul kiamah, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya warajulun, dan seorang tasaddaqa yang bersedekah bisadaqatin, dengan satu sedekah fa'akhfaha, disembunyikannya sedekah ini tadi, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga diibaratkan tangan kirinya ini tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena khawatir apa? Riya. Bahaya. Nah, kemudian pesan dari Bilal ibn Sa'id rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan la takun waliyan lillahi fil alaniyah. Diperhatikan, Masya Allah. Janganlah kalian itu menjadi wali Allah dalam keadaan zahir, wa aduwahu fisirri, tapi hakikatnya kamu adalah musuhnya dalam keadaan tersembunyi. Masya Allah, ya. Itu supaya kita ini bebas dari riya. Jadi jangan kita ini berupaya menampakkan dalam zahir kita itu Masya Allah bagus, tapi hakikatnya di dalam kita keadaan tersembunyi, hubungan langsung kita kepada Allah, kita ini adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu azharu alamatil munafikin, paling zahirnya tanda-tanda orang munafik itu mereka berupaya keras memperbaiki amal zahir ketika bersama orang yang baik, tapi batinnya rusak, tidak pernah diperhatikan. Dan wasiat tadi, la takun waliyan lillahi fil alaniyah, janganlah kamu menjadi wali Allah dalam keadaan alaniyah, terang-terangan, wa aduwahu fisirri, tapi dalam keadaan tersembunyi kamu hakikatnya adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah kita sampaikan bahwa kadang-kadang kita ini memperbaiki amal zahir kita, ibadah rukuk bagus, salatnya Masya Allah, khusyuk, kadang menangis, berdoa, tersenyum, tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan batin kita. Karena itu para ulama ketika melihat seorang ahli bidah beribadah dengan khusyuk, apa kata ulama yang melihat? A'udzu billahi min khusyu'il munafik. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang munafik ini. Artinya, kalau memang kekhusyuannya itu betul-betul khusyuk kepada Allah, kenapa kok dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW? Sedangkan bisa khusyuk yang sebenarnya itu adalah dengan ilmu yang berangkat dari sunnah Rasulullah SAW, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu semakin kenal kepada Allah, dia akan semakin khusyuk. Dan kalau orang itu semakin kenal kepada Allah, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan bahwasanya seorang dikatakan berzikir kepada Allah itu kalau dia berupaya tidak memaksiati Allah dan berupaya mentaati Allah. Seorang yang mengucapkan lisannya dengan memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan seterusnya, tetapi dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah orang yang paling lalai kepada Allah. Jadi asalnya zikir al-qalbi, tathir batin, mensucikan batin. Coba kita lihat orang-orang yang berzikir la ilaha illallah berapa kali? Beribu-ribu kali. La ilaha illallah, la ilaha. Tapi dia hakikatnya tidak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena batinnya ini tidak menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia sekutukan Allah dengan syekhnya yang dikuburnya, dia minta berkah kepada syekhnya dan seterusnya, itu disekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama itu dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai geleng-geleng kepalanya beribu-ribu kali. Apa dia tidak paham makna la ilaha illallah? Ya, itu mari kita ambil wasiat emas tadi. Ya, karena itu dikatakan apa? Al-ikhlasu, yang disebut ikhlas, Allah tatluba ala amalika sahidan ghairullah.
Yang namanya ikhlas itu tidaklah kamu menuntut terhadap amal perbuatanmu seorang saksi pun selain Allah. Jadi dilihat orang, nggak dilihat orang, dikatakan orang dan tidak dikatakan orang, nggak penting. Yang penting Allah bagi saya. Itu namanya ikhlas. Wala mujazian siwahu, dan kita tidak meyakini adanya yang bisa membalas amal kecuali Allah. Itu batasan ikhlas yang sangat bagus. Kita ini sulit loh ini ya. Kadang kenapa kita ini mengatakan suatu amal kita tunjukkan, itu kadang-kadang biar orang tahu. Berarti kita masih butuh saksi selain siapa? Selain Allah. Karena itu memang ada dua tipe. Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa memberikan contoh sunnah yang bagus, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mencontohnya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi itu harus hati-hati. Ketika kita ini memberikan contoh amalan sunnah, itu ada dua bahaya. Bahaya yang pertama, kalau kita ini terperosok kepada riya was-sum'ah. Yang kedua juga penyakit hati yang namanya ujub ba'dal amal. Dua hal ini bisa membatalkan dan melenyapkan amal kita. Seorang memberi contoh sholat yang bagus untuk dicontoh orang. Tapi kalau dia nggak sabar seperti itu, terperosok pada riya, terperosok kepada apa? Sum'ah. Habis itu dia ingin nguping di belakang sana. Orang tadi bilang apa tentang sholat saya? Kenapa dia tanya-tanya seperti itu? Gimana, bagus apa nggak bagus kata orang? Bagus, alhamdulillah. Coba. Lah kok senangnya orang bilang bagus, persaksian manusia aja kok mencukupkan dirinya? Kan kadang-kadang masih seperti itu tak? Bagaimana tanggapannya dengan ceramah saya? Bagus sama nggak bagus orang? Katanya bagus. Nah, tidurnya dia. Ada satu yang bilang, nggak bagus, katanya habar. Nggak bisa tidur, kenapa? Berarti dia masih butuh saksi selain siapa? Selain Allah. Adapun kalau kita serahkan kepada manusia itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang pemahamannya berbeda-beda. Namanya orang yang duduk di situ tadinya ngantuk ditanya, ceramahmu itu nggak bisa saya pahami. Dia baru bangun setelah selesai misalkan. Itu membuat kita sedih. Coba batasan ikhlas itu. Al-ikhlasu alla tatluba ala amalika sajidan ghairallah. Namanya ikhlas itu kamu tidak meminta, tidak mencari ya, untuk amal yang kamu lakukan itu saksi selain Allah. Coba, indahnya tak ada. Itu ikhlas. Cukup Allah. Wa kafa billahi syahid. Cukup Allah yang jadi saksi. Biarkan orang mau bilang ini amal jelek, itu enggak urusan. Yang penting bagaimana hati kita ikhlas, betul-betul hanya Allah yang kita ibadahi. Lalu amal kita zahir mencocoki sunnah, orang ridho enggak ridho. Tapi ini perlu kita belajar. Kalau enggak, korban kita ini dari pujian. Dan itu paling bahaya itu adalah pujian manusia. Mungkin kalau orang dicela itu bisa jadi dia harus introspeksi diri. Tapi kalau sudah dipuji itu kebanyakan orang hancur di sini. Nah, seperti itu. Kalau disanjung itu sudah cukup persaksian manusia ini, seolah-olah dia sudah lupa dengan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia enggak ikhlas. Sekalipun dia bicara 1000 kali saja ikhlas, Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan di dalam hatinya. Nah, jadi dicontohkan oleh Nabi tadi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, disembunyikan. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, kalau nggak salah kepada tabi'in. Ini pernah saya sampaikan, kalau nggak salah tadi mana Pak, lupa saya. Dia berkata, siapa yang tadi malam melihat bulan jatuh? Apa bulan yang jatuh namanya? Apa bintang jatuh itu apa namanya? Meteor. Siapa yang tadi malam melihat meteor ini? Kalau bulan jatuh, bintang jatuh. Diam semua. Satu menjawab, saya. Walakinni ludiktu. Tapi pada saat itu saya disengat kalah. Ucapan ini dipahami oleh para ulama dengan suatu pemahaman yang indah. Itu menunjukkan bersihnya hati mereka dan kekhawatiran mereka terhadap cacatnya keikhlasan mereka. Para tabi'in, para sahabat. Sehingga ketika dia mengatakan, saya tadi malam melihat adanya bintang jatuh, tapi pada saat itu saya disengat.
supaya orang tidak memahami kalau saya yang melihat tok bahwa dia pagi malam itu bangun malam, qiyamul lail seperti itu. Sehingga dia jelaskan, walakin niludiktu, tapi saya disengat. Bukan saya bangun malam sholat tahajud, bukan, tapi saya sedang disengat kala. Sehingga karena saya nggak bisa tidur, saya melihat buntang itu jatuh. Coba itu keikhlasan salaf itu seperti itu. Kekhawatiran mereka atas cacatnya ikhlas mereka. Kadang kita ini dalam hal-hal seperti itu yang mengandung pujian kan senang pakai kalimat global. Jadi malam saya bangun, titik. Padahal bangunnya ini barangkali ngintai maling dia, bukan? Dipahami orang, masya Allah tahajud sampai sekarang ngantuk. Coba menjaga keikhlasan seperti itu. Itu godaan seperti itu. Kan itu perhatikan kalimat itu. Al-ikhlasu alla tatluba ala amalika sajidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang namanya ikhlas itu jangan sampai kalian itu meminta atau mencari dari selain Allah terhadap amalmu itu sebagai saksinya dan juga yang akan membalas amalmu. Jangan minta imbalan kepada orang. Dan itu tadi sudah kita sampaikan kisah bagaimana Imam Ayyub As-Sikhtiyani kalau tidak salah, ya. Beliau ini masya Allah di dalam menjaga itu, ya. Ketika berjalan, kata seorang ini, ketika saya berjalan dengan Imam Ayyub ini, maka dia mengambil tangan saya, diajak menyepi, diajak lewat jalan yang sepi. Padahal jalan yang sepi itu apaan? Katanya lebih jauh, ya. Ketika saya tanya itu, dia mengatakan saya tidak ingin manusia tahu bahwa saya ini Ayyub, karena Imam Ayyub masyhur, ya. Lalu mereka akan memberikan sambutan kepada saya tidak seperti kepada manusia yang lain, karena dia khawatir tergelincir dengan perlakuan yang seperti itu. Itu para ulama kita. Karena itu kita diingatkan oleh para ulama, jangan sampai kita ini terperosok kepada hubbus syuhrah, cinta kemasyhuran, ingin dikenal orang, ingin menjadi orang yang tenar, ingin ini dan itu di hadapan manusia. Jangan. Itu sebaik-baiknya adalah abdun hafiyun taqi, seorang hamba yang tidak dikenal orang, tersembunyi, tapi dia seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal kebajikan nggak usah kita dohir-dohirkan, Allah Maha tahu. Tapi kalau amal itu kejelekan, mari kita segera koreksi, ya. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ya, innakum lata'maluna a'malan, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini sebagai gambaran bagi kita. Sesungguhnya kalian, ini pada masa tabi'in ini, pada masa tabi'in ini, Abdullah bin Mas'ud memberikan wasiat kepada para tabi'in, talamid yang berguru apa? Mengambil ilmu dari beliau, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, innakum lata'maluna a'malan. Sungguhnya kalian akan mengamalkan suatu amalan. Sungguh kalian akan mengamalkan beberapa amalan, ya. Hiya adakku fi a'yunikum minas sa'ab. Dia itu lebih lembut pada pandangan kalian daripada sehelai rambut. Dianggap enteng itu. Amalan kejelekan kita anggap enteng, ya. Inna kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami dulu para sahabat menganggap amalan itu sebagai penghancur kehidupan kita. Coba ini Abdullah bin Mas'ud, saya membandingkan seperti itu. Jadi kalau kita yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud mengamalkan suatu amalan kejelekan, kita anggap itu remeh lah, karena kayak rambut kecil gitu lah sudah. Tapi kalau para sahabat dahulu menganggap itu sebagai suatu amalan yang akan menghancurkan seluruh kehidupannya. Sehingga kalau orang-orang khalaf ini menganggap satu dosa itu ibarat lalat yang hinggap di hidungnya. Tebak lalat terbang, selesai. Adapun mereka para sahabat ketika melakukan satu kesalahan kecil sekalipun, seakan-akan dia berada di bawah sebuah gunung yang akan runtuh menimpa dirinya. Itu mereka. Sehingga mereka itu kesadarannya amat sangat cepat. Ada seorang sahabat begitu masuk ke tempat penambatan binatangnya, kendaraannya, begitu diambil binatang ini berontak. Tidak seperti biasanya, lihat. Dia masuk ke rumahnya, istrinya dilihat tidak seperti biasanya masak. Ini bukan marah-marah sama istrinya, tidak. Dia berpikir, barangkali ini karena dosa yang saya lakukan. Lalu dia sadar,
Dan ingat dengan hadis Nabi, inna shadaqata tudfi'u al-khati'ata. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan apa? Kesalahan. Oh, ini kesalahan saya. Imbas dari dosa saya ini Allah berikan hukumannya pada apa? Liarnya kendaraan saya dan tidak taatnya istri saya. Dia segera mengambil hartanya, lari, dia sedekahkan. Setelah sedekah dia kembali ambil kendaraannya, jinak. Istrinya dia lihat sudah taat, bagus kepadanya. Jadi kalau seorang betul-betul kesadaran itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hasilnya pun dari Allah akan segera didapatnya. Kita ini katakanlah mau sedekah itu berpikirnya 1 bulan penuh belum tentu diberikan. Lalu kita mengharapkan saat itu pula, mana janji Allah bahwa saya akan begini. Jangan ukur dengan keadaan diri kita. Bagaimana salaful ummah begitu bersegeranya menyadari kesalahan-kesalahannya, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada sekarang ini seorang yang habis berzina sadar datang kepada Nabi minta dihukumi, padahal dia ngerti hukumnya itu rajam. Wanita. Ya. Kemudian dia ketika memperlakukan seorang wanita seperti istrinya, kecuali berkumpul katakanlah, dia langsung gelisah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, saya telah hancur, udah hancur saya. Kesadarannya spontan seperti itu. Datang kepada Nabi SAW, minta petunjuk bagaimana hukum supaya saya ini bisa menghadap Allah dalam keadaan diterima oleh Allah, Allah ridha kepada saya. Itu saja pikiran para sahabat. Karena itu barang siapa yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah, dipenuhi kerinduan kepada Allah, maka Allah pun akan rindu kepadanya. Kalau kita ini biasa berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, memperhatikan batasan-batasan hukum Allah, kita jadikan itu sebagai suatu keadaan kita harian dalam kehidupan kita, maka tidak ada dalam hati kita ini kecuali kerinduan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah Musa alaihissalam. Musa itu ketika dia pergi pulang, tahu-tahu di rumahnya ada laki-laki. Laki-laki ada di rumahnya, marah. Itu namanya laki-laki yang bagus. Kalau di rumahnya ada orang lain, laki-laki lain, jangan dibiarkan. Musa ini marah, cemburu, dan itu cemburu yang syar'i. Allah dan Rasulnya enggak mengingkari sikap Musa ini. Datang tempalin orang ini, dicongkal matanya sama Musa. Ya namanya ada orang di situ, sudah ditempalin, congkal matanya. Ini namanya nggak dayus ini. Coba bandingkan dengan kecemburuan kita sama istri kita. Gitu? Istri kita keluar, pakai pakaian nggak bener, kita masih bisa melepasnya dengan terhormat. Anak kita lihat, pakai pakaian aja nggak bisa. Nggak pernah kita ajari, kayak orang tuanya nggak memberikan pakaian cukup, sehingga pakaian kurang yang dibelinya. Ditegur, dicegah, dilarang. Jangan kita ini kehilangan kecemburuan. Kalau kecemburuan kepada agama Allah sudah hilang, wala haula wala quwwata illa billah, kita bukan manusia lagi. Di depan kita kemaksiatan yang melakukan itu istri kita, anak kita, kok kita diem? Mana cemburunya itu loh, mana? Nah seperti itu. Musa tampar, congkal matanya. Nggak taunya itu malakul maut. Pulang dia menghadap Allah. Ya Allah, engkau mengutus aku kepada orang yang nggak mau mati. Kata malaikat itu. Maka Allah kembalikan matanya, datang lagi kepadanya, katakan saya malakul maut, lalu suruh Musa itu pegang punggung Saul, anak sapi begitu, nanti bulu yang di bawah telapak tangannya tambahan dia untuk umurnya. Maka begitu datang malakul maut, ya Musa katakan, ya sekarang aja. Artinya matinya sekarang aja, kalau memang matinya sekarang gitu loh, nggak usah ditambah-tambah. Hal ini dijelaskan untuk apa? Begitu rindunya hamba Allah Musa ini untuk segera bertemu dengan Allah. Sekalipun diberikan jatah tambahan umur yang insya Allah dia seorang rasul akan baik tambahnya. Enggak, dia sudah betul-betul rindu, kangen betul kepada Allah. Kalau memang sekarang saya bisa mati, sekarang aja udah ketemu Allah. Sebagaimana kita ini sangat khawatir kalau mati, itu menunjukkan kita nggak siap.
Para sahabat begitu ada panggilan jihad, resikonya apa sih? Mati. Berduyun-duyun kenapa? Kerinduan kepada Allah sudah mendesak hatinya. Bahkan masing-masing berharap saya syahid pada pertempuran ini. Nah, seperti itu. Sehingga saling berjanji saudara dengan saudaranya, kalau saya syahid, maka demikian dan demikian wasiatnya, yang satu juga demikian. Ya, bahkan dua orang yang bersaudara karena Allah ini, satu dulu budaknya lalu dimerdekakan jadi saudara sama Islam. Itu begitu berangkat perang berdua, ya. Nah, kemudian dia berwasiat kepada sahabat yang lain, nanti kalau kami syahid, itu tolong dicecirkan kuburan kami. Nah, akhirnya betul berperang berdua. Setelah dicek dari jenazah kaum muslimin yang ada, ternyata dua orang ini pun meninggalnya dalam keadaan berdampingan. Itu kerinduan. Karena itu penyakit yang sangat dibenci dan diingatkan Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena orang yang cinta dunia pasti benci mati. Sedang orang yang benci mati itu berarti nggak rindu ketemu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah Rasulullah. Demikian Rasulullah SAW ketika nazar takarrub menyebut Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Menuju Allah, menuju Allah. Nah, itu mereka. Hamba-hamba Allah yang betul-betul berupaya mendidik, mentarbiyah hatinya untuk penuh dengan kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seolah-olah kehidupan ini enggak nikmat kalau enggak ada itu. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, ya, zahabat ahli dunya. Telah pergi penduduk dunia ini, katakanlah. Hilang ahli dunia ini. Zahabat ahli dunya. Lalu mereka dikatakan walam yajid atyaba ma fiha. Tapi ahli dunia itu tidak menjumpai paling bagusnya di atas dunia itu. Kila, dikatakan padanya, wa ma hadza, apa itu? Qal ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Jadi paling bagusnya, paling nikmatnya isi dunia itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang paling taat kepada Allah dengan cara yang benar. Nah, kalau sudah mengenal Allah, tumbuhlah kerinduan kepada Allah. Nah, coba kita ini menumbuhkan rindu kepada Allah itu. Jadi mati itu ya terserah Allah kapan saja siap. Tapi kita berupaya untuk mati dalam keadaan apa? Bagus gitu. Jadi kerinduan kita kepada Allah itu betul-betul menumbuhkan rindunya Allah kepada kita. Kan kata Nabi SAW, barang siapa yang rindu kepada Allah, Allah rindu kepadanya. Nah, kita tumbuhkan kerinduan kepada Allah. Ya, baik. Dengan taharah yang pertama ini, kita berupaya untuk sampai kepada puncak yang diinginkan, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 89, Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana memiliki qalbun salim? Taharah maknawiyah diterapkan. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan, tidak akan sempurna keselamatan hati ini secara mutlak hatta yaslam min khamsati asya, sampai hati kita itu selamat dari 5 perkara. Mari kita belajar sama-sama ini. Kita masih lemah, kita ini masih Masya Allah ya. Merangkak aja belum loh ini perjalanan kita ini. Ya. Saya ulangi kalimat Al-Imam Ibnul Qayyim, wala tatimmu lahu salamatuhu, tidak akan sempurna untuk hati itu keselamatannya mutlaqan, secara mutlak, hatta yaslama min khamsati asya, sampai hati kita ini selamat dari 5 perkara. Yang pertama, min sirkin yunaqidut tauhid, hati kita ini selamat dari kesyirikan yang akan membatalkan tauhid kita. Syirik itu ada 2. Ya toh? Kalau tauhid yang bisa membatalkan syirkul akbar. Kalau ikhlas secara umum pembatalnya adalah riya, wa huwa syirkul asghar.
Dan riya itu bahayanya, Masya Allah. Kalau kita mengambil ucapan Nabi saja, ketika mengucapkan kepada khiyarun nas, manusia-manusia pilihan, Nabi mengatakan kepada mereka, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada para sahabat yang lain, Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Ar-riya. Coba yang diajak bicara oleh Nabi, kum kalian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat. Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain, dari sekian banyak para sahabat yang imannya Masya Allah, Nabi paling mengkhawatirkan pada mereka riya. Bagaimana dengan generasi setelah mereka? Bagaimana kita yang sudah demikian jauh daripada masa kenabian? Mari kita semakin hati-hati. Pertama, selamatkan hati kita dari kesyirikan. Wasiatkan ini kepada anak keturunan kita. Jadi mulai saat ini, kalau kemarin barangkali jual, ayolah kita berbenah. Anak kita benahi, kita panggil, kita beri masukan, kita nasihati, kita didik, kita tarbiyah. Minimal sebagai pelepas tanggung jawab kita di hadapan Allah. Itu minimalnya. Maksimalnya itu supaya menjadi simpanan yang berharga bagi kita di dunia ini sampai nanti di yaumul qiyamah. Coba kita ingat hadis Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin. Kalau Bani Adam ini sudah mati, terputus seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah yang bisa diamalkan secara terus-menerus. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau memberikan ilmu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Yang terakhir, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang nanti akan mendoakan dia, bermanfaat sampai kita mati. Memang anak dan harta itu perhiasan dunia, dan sebaik-baik perhiasan anak yang saleh. Kata Allah, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Maka kalau kita punya perhiasan yang betul-betul murni, Masya Allah. Kita saja kalau cari perhiasan kan bahasa apa dan seterusnya. Nah ini perhiasan kita, milik kita, anak dan harta kita. Kenapa enggak kita sepuhkan, kenapa enggak kita didik supaya betul-betul menjadi perhiasan yang bermutu, bermanfaat bagi kita di dunia fil akhirah. Nah, seperti itu. Nah, pertama selamatkan tauhid kita dari apa? Kesyirikan. Jangan berbuat syirik, jangan menolong kesyirikan, jangan bergaul akrab dengan ahli syirik, bara'ah kepada mereka. Salah satu dari pokok agama Islam itu adalah apa? Wal bara'atu minas syirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan ahli syirik. Jangan teman kita ahli syirik, jangan. Orang berbuat syirik, jangan kita tolong, jangan berlepas diri. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Itu contoh barangkali. Dan kalau kita masih melihat saudara kita kok masih berbuat syirik, entah komat kamit ketika mau punya hajat dan seterusnya, jangan hati kita ini tentram duduk di situ, jangan tegur. Itu harta yang paling dia butuhkan. Barangkali orang memahami harta bahwa berat diberikan ketika hajatan. Dia nggak memahami bahwa harta yang saat itu yang dibutuhkan apa? Nasihat saudaranya menyelamatkan dia dari apa? Kesyirikan. Ketika manusia tidak memahami seperti itu, wajar kalau yang kita peroleh adalah caci maki. Dakwah ilallah itu harus disampingi dengan apa? Kesabaran. Wasiat Luqman apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, lalu apa? Wasbir 'ala ma asabak. Perintah yang ma'ruf, cegah dari kemungkaran, sabar terhadap apa yang menimpamu. Seolah-olah kalau dakwah memerintah yang ma'ruf, dakwah mencegah yang mungkar, mesti ada musibah yang menimpanya. Sabar. Orang benci, orang memutuskan hubungan, orang begini, orang begitu, dan seterusnya. Lah kalau ruwetnya manusia itu membuat kita berhenti, nah berarti kita ini menyerah di tengah jalan. Jangan teruskan. Karena kalau sama misalkan di sini ada beberapa ikhwah, ada kemungkaran dilihat mampu, tidak ada yang mengingkar mungkar, khawatir kita ini mendapatkan laknat dari Allah. Bukankah Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam dengan sebab apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka itu tidak saling melarang kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Jadi saudara kita sebagai wujud cinta kita, kalau dia berbuat mungkar, cegah, nasihati.
Nah, yang kedua, wassalamatu awayaslamu min bid'atin tukhalifus sunnah. Hati yang selamat dari bid'ah yang menyelisih sunnah. Hati-hati. Jangan sampai kita ini tertarik, apalagi kok sampai pelaku kebid'ahan. Jangan. Kalau kita beramal karena nggak ngerti dulu, segera bertaubat kepada Allah. Dan jangan berhusnudzon kepada perbuatan yang menyelisih sunnah secuil pun jangan. Abdullah bin Umar mengatakan, saya melihat api yang menyala di pojok masjid, membakar seluruh masjid, lebih saya sukai bahaya bid'ah. Merusak agama ini adalah ahli bidah. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Wa yaslamu min sahwatin tukhaliful amra. Dan hati yang selamat dari sahwat yang akan menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh ulama kita, setiap kita ini bermaksiat kepada Allah, berarti kita ini bodoh mengikuti hawa nafsu dan syahwat kita. Enggak mungkin tidak. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu. Jadi kalau qalbu itu penuh dengan zikrullah, pasti akan membuahkan ketaatan kepada Allah. Kok seorang bermaksiat kepada Allah, berarti hati ini sedang terbuai oleh syahwatnya. Sedikit dan banyak tergantung bagaimana perintah hati kepada anggota badannya. Nah, seperti itu. Ya, selamatkan hati kita dari apa? Syahwat. Ya, nah. Wa yaslamu min ghaflatin tunakidu dzikra. Dan selamatkan hati kita ini dari kelalaian yang akan membatalkan zikir kita kepada Allah. Nah, tadi sudah dikatakan yang dimaksud zikir yang sebenarnya adalah zikrul qalbi, zikir dalam hati di sini. Karena itu seorang yang banyak tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, itu belum tentu dia adalah seorang yang berzikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu membuahkan ketaatan kepada Allah. Kalau seorang bermaksiat kepada Allah, berarti saat itu dia lalai. Hatinya terbawa oleh syahwat itu tadi. Nah, kita hitung maksiat itu. Jalan-jalan katakanlah sendirian, ada perempuan masih muda, cantik, mata kita ini udah kayak engselnya ke sana terus barangkali. Sinyalnya ini antennya ke sana ke sini nggak ada sinyal. Ini terus ditahan. Kalau sekali barangkali kita ke sana, berarti hati kita ini sedang apa? Lalai. Terbuai oleh syahwat sekalipun sesaat. Itu baru kecil, belum terus meningkat. Tapi sampai ke orang beribadah kepada selain Allah. Enggak. Allah itu lepas dari hatinya. Seperti itu. Selamatkan dari apa? Ghaflah. Berzikir. Ya. Wa yaslamu min hawa. Dan selamat dari hawa nafsu, ittiba'ul hawa, yunasilu tajrid wal ikhlas. Yang ini akan membuat kita ini tidak murni dan ikhlas di dalam memberikan ibadah kita kepada Allah. Itu hawa nafsu. Coba orang itu bersemangat berperang begitu. Kalau ikut hawa nafsu, sekedar ingin dikatakan dia pahlawan, pemberani, hero, katakanlah begitu. Berarti ittiba'ul hawa atau tajridul ikhlas. Ittiba'ul hawa. Yang dikisahkan Nabi itu. 3 golongan manusia yang pertama akan dinyalakan baginya azab. Yang pertama seorang yang berjihad fisabilillah. Setiap peperangan dia ikuti sampai mati syahid di situ dalam kasat mata manusia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan kenikmatan yang mestinya diraih oleh seorang yang berjihad fisabilillah. Wa sa'alallahu lahu. Allah bertanya kepadanya, "Wa ma fa'alta fiha?" Apa yang kamu sudah lakukan? Dia mengatakan, "Ya Allah, saya tidak ada satupun jalan yang kau perintahkan untuk berperang melawan musuh-musuhmu kecuali saya terjun situ sampai saya mati syahid di situ. Itu semua karenamu." Sedang Allah zat yang Maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Kadzabta, dusta. Dan kita khawatir ketika kita mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, ini karenamu," tapi Allah mengatakan kamu dusta. Apalagi yang bisa kita jawab? Lah kalau sekedar didustakan manusia saja enteng. Tapi kalau Allah yang mengatakan amal kita ini dusta, siapa lagi yang bisa membela kita? Enggak ada. Itu loh pentingnya apa? Ikhlas, hati yang selamat. Selamat dari hawa nafsu, sehingga kita ini betul-betul tajrid wal ikhlas. Murni dan ikhlas. Hanya Allah yang kita inginkan. Di 5 hal ini mari kita perjuangkan. Berjihad siang dan malam. Jangan merasa tentram hidup di dunia kecuali kita sudah memerangi 5 hal dari hati kita. Syirik, bid'ah, syahwat,
ghaflah, dan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita selamat dari 5 hal ini, sempurnalah keselamatan hati kita. Maka kita termasuk dalam ayat Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapati siratal mustaqim, sampai kita merindukan Allah dalam keadaan Allah juga merindukan kita. Allahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan dari awalnya kita itu sudah niat dalam mengamalkan sesuatu, sudah niat hebat, kemudian pada tengah-tengah perjalanan katakanlah kita ada riak. Iya. Terus kita bagaimana supaya kembali berimbang lagi? Itu diterangkan oleh para ulama kita, orang yang berkaitan dengan amal itu ada 3. Seorang yang ikhlas sampai akhir amal, itu yang paling bagus. Kemudian seorang yang tadinya ikhlas kepada Allah, lalu di tengah amal muncul riya, maka sikap yang paling bagus, dan dia akan mendapatkan 2 pahala kalau dia berupaya keras memerangi riya itu tadi. Itu dijelaskan bahwa tidak kita ini menuntut saksi selain Allah, nggak ada yang bisa balas amal ini selain Allah. Begitu terus diperjuangkan sampai dia bisa mengambil amal itu kembali kepada keikhlasan. Sekalipun dalam ibadah terus diperjuangkan. Katakanlah ini cuman si fulan, apapun jabatannya, manusia sama dengan saya dan seterusnya. Dia nggak perlu menjadikan saksi amal saya. Toh nanti dan seterusnya nggak apa-apa. Dalam rangka memerangi apa? Riya itu. Yang ketiga, seorang yang muncul riya ini tadinya ikhlas, muncul riya. Lah riya ini diikuti terus sampai akhir amal. Selesai amal dalam keadaan dia riya. Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan amal itu hangus semuanya. Ada yang mengatakan dia cuma diberi pahala niat ikhlasnya, tapi amal itu hangus pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya. Jadi caranya diperangi. Apapun yang terjadi pada diri kita ini, hatta firasat saja, firasat kesyirikan, firasat kekufuran, harus kita perangi. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas lagi. Apakah kakak ipar atau adik ipar menjadi muhrim bagi iparnya? Mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Jadi yang benar mahram bagi iparnya. Mohon penjelasan. Kata Nabi SAW kepada kaum laki-laki dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, iyyakum bad-dukhula 'ala nisa. Jauhi oleh kalian wahai laki-laki masuk ke tempat-tempat perempuan. Jauhi. Qala ahadun, berkata salah seorang, wa kaifal hammu ya Rasulullah? Bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Qala al-maut. Ipar itu kematian. Artinya apa? Bahwasanya ipar itu lebih ditekankan oleh Nabi SAW untuk kita tidak berikhtilat atau berkhalwah dengannya. Jadi ipar itu bukan mahram. Bibi ipar, paman ipar, adik ipar, kakak ipar, itu bukan mahram. Tapi kalau mertua itu nggak ada mertua ipar, nggak ada. Jadi mertua itu seperti orang tua kita. Sekalipun istri sudah kita cerai, itu masih orang tua kita, nggak boleh kita nikahi. Itu seperti orang tua kita. Ya, nah, jadi ipar nggak boleh, bukan mahram ya. Bagaimana hukumnya hal tersebut dengan haramnya bagi seorang laki-laki mengumpulkan 2 wanita yang bersaudara untuk dinikahi? Penjelasan jelas nas dari Quran. Nggak boleh kita ini mengumpulkan kakak dengan adiknya atau seorang dengan bibinya, nggak boleh dikumpulkan. Mengumpulkan 2 mahram nggak boleh. Lah kakak apa kita dengan bibi itu bukan ipar lah ya. Yang dimaksud kandung, sama-sama kandungnya. Jadi nggak ada kaitannya. Bagaimana hubungan hal tersebut dengan haramnya bagi seorang laki-laki mengumpulkan 2 wanita yang bersaudara? Karena kalau bersaudara itu dinikahinya satu-satu, nggak boleh dikumpulkan. Kita ini nggak boleh mengumpulkan mahram dengan mahram dalam satu akad nikah, itu nggak boleh. Jadi misalkan saya menikahi dengan istri saya lalu saya nikahi adiknya atau bibinya, ini nggak boleh. Dilarang keras dalam Islam. Kalau mau, ini kakaknya dinikahi. Tapi jangan dicerai. Kalau terjadi perceraian, baru boleh nikah sama adiknya. Yang nggak boleh itu dikumpulkan dalam satu akad, nggak boleh. Kalau gantian kata-kata. Tapi saya nggak menganjurkan coba-coba. Artinya kalau Allah menakdirkan terjadi perceraian atau yang satu mati, boleh kemudian menikah dengan adiknya, silahkan, atau bibinya, boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Sehubungan dengan adanya perbedaan penetapan 9 Zulhijjah oleh pemerintah RI dan hari Arafah yang ada di Saudi Arabia, mana yang kita ikuti? Kapan kita berpuasa Arafah? Kapan pula kita sholat Idul Adha? Mohon penjelasan. Saya pernah menghubungi salah satu ikhwah di sana yang belajar di Markas Imam Utsaimin rahimahullah. Saya minta fatwa Ibnu Utsaimin tentang masalah ini. Di situ dijelaskan ada dua, memang pendapat ulama ada dua. Ada mayoritas ulama berpendapat ikuti negeri masing-masing, baik puasanya ataupun idnya. Jadi kalau bisa idnya Kamis, puasanya hari apa? Rabu. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi fatwa dari Imam Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, itu saya minta supaya dicekkan di mana tempatnya, itu kan disebutkan di Majmu' Fatwa halaman sekian tadi ini gitu loh. Cuman saya lupa, dulu sudah di SMS itu. Itu beliau memberikan keterangan karena puasa Arafah itu berkaitan dengan wukuf di Arafah sana, berbeda dengan Ramadan, maka kita puasa Arafah pada hari jamaah haji wukuf di Arafah, sedang idnya mengikuti pemerintah. Dan insya Allah itu yang lebih tumaninah bagi hati kita untuk mengamalkan. Sehingga kemarin saya minta kabar dari sana, penetapan wukuf hari Selasa, kita puasa hari Selasa. Kalau pemerintah kita menetapkan id hari Rabu, ya ikut hari Rabu. Kalau pemerintah menetapkan id hari Kamis, berarti kita beridul adha pada hari Kamis untuk muwafaqah kembali kepada kata Nabi SAW bahwasanya Idul Adha itu hari di mana manusia beridul adha. Demikian, wallahu a'lam bishawab.